Fastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian tuh ngambil anak wanita itu dari orang tuanya. Bayangkan, seorang lelaki tidak punya peran apa-apa. Anak ini ketika minang, anak punya istri, anak gak pernah punya peran apa-apa membesarkan itu wanita. Ibunya ketika melahirkan dia mempertaruhkan nyawanya, menyusui dia, ngajarin dia ngomong, ngajarin dia berdiri, ngajarin dia nulis, nyekolahkan dia. Setelah besar, hanya dengan kita mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madkur, jadi milik kita. Berapa yang tuh keluarkan mahar untuk dia? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nggak bisa tuh menghargai wanita. Tapi Allah katakan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan. Ama Allah urusan. Nabi SAW mengatakan, Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesulitan kepada kalian tentang hak 2 orang yang lemah. Siapa? Al-yatim wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Subhanallah, itu anak wanita kita bawa ke rumah kita. Kadang kalau banyak lelaki yang tidak bisa menghargai istri. Pernikahan itu indah, mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Kalau ada orang Solo dapat gadis dari Papua, antum kadang kalah ya, nemu di jauh dari Papua. Ada qadar. Itulah keindahan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat banyak suami-suami yang tidak menghargai istri, yang hanya pandai membaca firman Allah, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Setiap kali kalau ada istrinya yang kadang-kala gak nurut ya, lalu suami mengatakan, sini, Allah menurunkan sebuah ayat. Ayatnya ini ada dalam surat An-Nisa. Ini berkaitan dengan engkau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Nah, ayat itu benar. Dan ayat itu memang menjadi ayat yang memuliakan para lelaki. Tapi bagaimana lelaki menjadi pemimpin di rumah itu? Subhanallah, kau memiliki amanah yang besar, tanggung jawab yang harus kau jalankan. Al-Qiwamah. Para ulama ketika menjelaskan bagaimana lelaki menjadi seorang pemimpin, ada konsekuensinya. Yang pertama, ulama mengatakan al-ri'ayah. Dia harus memperhatikan istrinya. Perhatikan istrinya. Harus ada kepedulian suami sama istri. Apalagi di era kayak sekarang. Banyak suami-suami di masa kini, ya bukan suami juga, ibu-ibu sama juga, kadang-kala lebih cinta kepada HP-nya dari kepada istrinya. Kalau HP-nya dijatuhkan sama istri, itu marah sama istrinya. Seakan-akan itu HP-nya wajib. Dan sebagian suami subhanallah masuk rumah pun sibuk dengan HP-nya, sama WA, sama BBM, sama Facebook, sama YouTube. Yes. Sehingga istri tidak mendapatkan haknya, perhatian dari suami yang datang. Kau tuh jadi pemimpin kan? Dan kau harus perhatikan anak buahmu. Jangan-jangan anak buahmu nanti menghilang dari rumah. Pulang kemana? Nggak ada, balik ke rumah orang tua. Karena capek sama suami. Walaupun itu nggak boleh. Tapi realitanya sekarang kita melihat banyak hal yang merusak rumah tangga. Maka perhatikan. Rasulullah SAW itu
itu beliau duduk ngobrol sama istrinya. Tahu, ya mungkin 7 tahun yang lalu, anak pernah di Jakarta dijemput sama suami istri. Anak duduk di depan, suami istri duduk di belakang. Anak waktu itu belum punya HP. Itu di belakang berdua, anak lihat. Jadi suami istri pada ketawa sendiri-sendiri. Jadi duduk deketan aja. Yang satu ketawa, anak lihat. Ya Allah, ini ngobrol sama sahibnya yang gimana? Yang suaminya ngobrol sama sahibnya yang gimana? Rasulullah SAW beliau masuk rumah ngobrol sama istrinya. Dan ini penyakit di era sekarang ini, HP penyakit. Makanya kalau bisa istri itu bikin di rumahnya apa? Yang bikin sinyal nggak masuk. Apa dia? Di jamming, iya di jamming. Jadi suami masuk rumah hilang sinyalnya. Akhirnya nggak pulang. Nah, kadang-kadang ini subhanallah jemaah. Masuk rumah, ingat itu hanya istri. Kalau memang ada perlu ngomong, ingat apa? Anak ada perlu. Ini waktu. Sudah cukup suami ini keluar dari pagi sampai sore. Sampai rumah pun istri nggak diperhatikan sama dia. Istri mau curhat. Rasulullah SAW ngurusin umat, bukan ngurusin perut beliau. Beliau panglima perang. Alaihi salatu wassalam. Beliau imam di masjid. Banyak yang curhat sama beliau. Banyak yang mengeluh kepada beliau. Beliau sidak ke pasar. Beliau berkunjung ke rumah sahabatnya yang sakit. Beliau datang untuk ke tempat beliau berperang di medan perang. Tapi kalau masuk rumah, subhanallah sosok. Beliau jadi suami. Beliau mendudukkan dirinya sebagai suami. Aku masuk rumah sebagai suami, sebagai bapak buat anak-anakku. Tapi kadang-kadang kita enggak. Subhanallah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, anak ini harus minum lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah yang mengatakan bitu 'inda khalati Maimunah. Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi sa'atan tsumma. Beliau itu masuk rumah berduaan sama istrinya ngobrol beberapa saat kemudian beliau tidur. Kita kadang-kadang sampai rumah diajak ngobrol sama istri, aduh aku capek banyak masalah. Emangnya istrinya nggak punya masalah? Pernah Rasulullah SAW itu mendengarkan ceritanya Aisyah. Aisyah cerita tentang hadits Ummu Zarah. Hadits Ummu Zarah tentang kisah perempuan-perempuan yang sedang menceritakan suaminya. Berapa? Ada 9 atau 11? 9 11 ya? 11, 12? 11. Rasulullah SAW mendengarkan ceritanya satu persatu. Beliau menjadi pendengar yang setia untuk istri. Padahal beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau insya Allah cerita itu udah tahu. Tapi kebanyakan kita kalau istri cerita, bang tahu bang, ada gempa terjadi di Aceh yang aduh aku udah tahu sebelum obat. Biarkan dia mencurahkan isi hati. Itu udah suami. Sebagai pemimpin tuh kayak gitu. Anak punya datang laporan, saya mau laporan sesuatu, ya didengarkan. Itu Rasulullah SAW. Beliau itu pernah memberhentikan pasukan perang demi istrinya, demi Aisyah radhiyallahu ta'ala. Pasukan perang diberhentikan sampai pada marah mereka. Dan kita bagaimana keromantisan Rasulullah SAW. Ketika itu kalungnya Aisyah hilang, diberhentikan pasukan. Kita kadang-kadang diminta sama istri,
Mas, aku kok pengen beli itu. Aduh, usah. Apa sih yang diminta istri? Ibu-ibu tenang, kita bentar lagi mau ngomongin ibu-ibu. Kita selesaikan dulu sama bapak-bapak. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, bagaimana beliau itu menghargai istrinya. Beliau masuk rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Aisyah pernah ditanya. Kita ini kadang-kadang, Allah, kalau antum mau tahu seseorang itu, kami sering bilang, yang paling kenal sama kita itu istri kita. Kalau dokter, aneh kalau ngomong dokter, aneh dengan seorang dokter di Australia, istrinya itu telepon dari Australia, karena istrinya orang Indonesia. Dia cerita, Ustaz, anak punya masalah sama suami. Semua pasien yang ketemu suami anak selalu ngomong sama anak, kau bersyukur dapat suami kayak gitu. Selalu. Anak sampai berharap jadi pasien suami anak. Karena suaminya baik hanya sama pasien. Kenapa? Karena dia kerjaannya memang. Jadi dia tidak fulus. Kalau dia bermuamalah sama istri, dia keluar fulus. Kalau sama pasien, dapat fulus dia. Makanya dia pura-pura baik, ahlan wa sahlan, apa, masya Allah, tersenyum terus. Sampai rumahnya cemberut terus kalau ketemu anak. Sampai kepingin anak jadi pasien. Kepingin datang itu, assalamualaikum dok, mau, masya Allah, itu ditawa, tersenyum terus. Rasul SAW kalau masuk rumah beliau bersama beliau yahlibu syata, kambingnya diperah sendiri, sandalnya robek beliau jari, tiba di rumah kurang benar beliau benerin sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi alaihissalam. Dan Nabi kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang indah sekali. Kita tuh manggil istri kita indah kapan? Waktu baru nikah. Nah, dulu ya dulu. Biasanya kalau sudah 10 tahun mulai rumah tangga itu kering ya. Apalagi dengan adanya media, kita bicara media. Orang itu kadang-kala berfantasi dengan media. Dia nggak lagi melihat istri. Istrinya kadang-kala udah pakai baju yang bagus banget, udah bersolek, udah perawatan ya. Suaminya datang melihat istrinya, kok ngapain kayak gitu? Aku ngapain masih kayak gini sama suami tetangga? Saya tahu, itu ada suami saya tidak menghargai agama. Jadi di sini Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan panggilan ya Humairah. Wahai yang cantik. Humairah itu yang pipinya putih kemerah-merahan. Allahu Akbar. Itu sebuah sifat untuk wanita yang cantik dan putih. Dipanggil ya muwaffaqah, wahai wanita yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Kita kadang-kala kalau manggil istri kita dari sini. Jadi istri ada apa? Ya Aisyah, Rasul SAW mengatakan al-kalimatu thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu bernilai sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah? Kita banyak bersedekah sama orang lain, sama sohib. Anda bisa lihat tuh, para lelaki kalau ditelepon sama temannya, masya Allah, teman yang lama nggak ketemu, oh begitu rahat ya. Atau rahat seru, asyik dia ngomong. Selesai, istrinya telepon, ada apa? Mana tadi keasyikanmu? Tadi dia udah bosan gitu. Allah Akbar. Maka kita perlu hidup menghilangkan kejenuhan, menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Itu dengan Allah menyirami rumah tangga kita dengan angin segar, menumbuhkan bunga-bunga yang indah di taman-taman
rumah tangga kita. Ada itu orang kalau menikah, baru menikah, Masya Allah, semua kalimat yang indah. Bahkan dia mau ngomong sama istrinya, dia buka kamus, dia cari apa yang bisa ucapkan buat istri. Itu tahun pertama. Tahun kedua, Masya Allah, gak perlu buka kamus, perlu ke kebun binatang, semua kata-kata yang buruk diucap. Maka ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin buat wanita. Tapi apa yang harus dilakukan tadi, memperhatikan. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada istri. Melindungi dari apa? Melindungi yang pertama dari api neraka. Banyak suami-suami yang tidak melindungi istrinya dari api neraka. Dia lindungi istrinya dari perampok, dari kebakaran, dari hujan, dari gempa. Mungkin dia bawa keluar istri ketika ada gempa, tapi dia tidak melindungi istrinya dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kau pemimpin, kau jaga, kau lindungi istri. Dan yang ketiga, al-Islam. Pemimpin itu harus memperbaiki anak buahnya. Jangan dibiarin yang salah. Jangan mengatakan ya udah mau apa dia terserah dia. Enggak, nggak boleh. Engkau yang jadi pemimpin. Kita bisa lihat ketika ada masalah di Solo ini, umpama ada keributan sampai menimbulkan ya kerusakan yang sangat dahsyat, bahkan ada kematian. Siapa yang dicopot di sini? Kapolresnya kadang-kadang dicopot. Kok bukan mereka yang melakukan itu yang tidak bertanggung jawab? Kapolresnya, karena dia pemimpin. Gimana menjadi pemimpin? Begitu pula para suami. Ketika kau membiarkan istrimu, engkau tidak memperbaiki mereka. Biasa wanita itu punya banyak kekurangan. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, sampai dalam kondisi benci. Fa in karihtumuhun, Allah berbincang tentang kebencian suami kepada istrinya. Dia tak suka sama istri. Apa Allah suruh ceraikan? Enggak. Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kata Allah, bisa jadi yang kau benci ini ada banyak kebaikan yang Allah bikin di sana. Jangan ceraikan. Enggak gampang-gampang suami itu menceraikan istrinya di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Enggak boleh itu seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Iman, ingat bahwasanya keimanan adalah puncak dari kebaikan semuanya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif wa fi kulli khair. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin yang beriman, yang kuat beriman itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi di semuanya ada kebaikan. Selama dia beriman ada kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan nggak boleh itu suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku yang tidak dia sukai, ada perilaku istri kita yang tidak kita sukai, pasti ada. Karena tak ada gading yang tak rupa. Ada kekurangan. Tapi apakah kita melihat kepada kekurangannya? Gak jalan kehidupan ini. Tapi lihatlah kepada kelebihannya. Di sini rumah tangga ini harus saling melengkapi sebenarnya. Kita ini jangan di rumah tangga, di satu perusahaan, kalau bos itu melihat kepada kekurangan pegawainya, dipecat semua pegawai. Karena semua punya kekurangan. Tapi kenapa kok masih ada pegawainya? Karena dilihat kepada kelebihannya. Enggak, jika kekurangannya enggak masalah, yang seperti biasa manusia. Apalagi istri kita. Wanita berbuat salah wajar. Wanita melakukan tindakan bodoh di rumah biasa, karena dia memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wanita itu pencemburu, wanita itu suka sama yang kuning, sama perhiasan, sama mas-masan. Wajar. Kalau istri antum tidak suka sama perhiasan,
maka antum harus bawa ke dokter. Karena ini gak wajar. Allah mengatakan awaman yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini wanita ini dari kecil dia itu dibesarkan dengan perhiasan. Karena wanita itu kurang. Anak kok dikipasin ini di saya. Ini lagi. Alhamdulillah. Sampai mana kita jalan? Perhiasan. Nah, masuk itu wajar. Maka antum harus bisa memberikan yang antum miliki. Aisyah radhiyallahu ta'ala itu nggak punya kalung karena Rasulullah SAW miskin. Di awal hidupnya beliau miskin. Aisyah itu ingin berhias untuk suaminya. Dia pinjam kalungnya Asma, pinjam. Dan itu sikap wanita. Rasulullah SAW nggak marah. Oh itu malu-maluin pakai pinjam-pinjaman. Nggak ada. Karena memang itulah wanita. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian. Allah katakan aduwwan lakum fahdharuhu, musuh buat kalian. Kalian hati-hati sama mereka. Terus apa yang harus dilakukan? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir. Kalau kalian maafkan, nggak usah diungkit-ungkit kesalahannya, kalian ampuni, nggak usah dikasih sanksi. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kita maafkan istri kita melakukan kesalahan, wajar selama kesalahan itu yang memecahkan piring di rumah. Kadang-kala masak, gosong. Kadang-kala nyetrika, kebakar. Wajar apa nggak wajar? Wajar. Itu biasa. Dan ibu-ibu juga harus wajar sama pembantunya. Kadang-kadang ada wanita-wanita kalau pembantunya melakukan kesalahan, Allahu Akbar, potong gajinya. Kenapa? Iya Ustaz, pecahkan piring. Ya wajar lah, dia memang cuci piring. Coba dia cuci baju, piringnya nggak pecah. Dan anak lihat sendiri jamaah, ya. Ketika kita di Madinah, anak ketika di Madinah sama istri, subhanallah, kadang-kadang melihat nanti ada tamu, gelasnya tinggal satu, kemana lainnya? Dan itu udah pada pecah. Kita beli lagi. Nanti ada tamu, gelasnya beda-beda semua. Kok bisa ya? Karena udah pada pecah semua. Dan itu biasa, seperti itu. Mau hati-hati bagaimanapun namanya dia, nyuci piring, nyuci gelas, kena sabun, licin, biar wajar. Maka Rasulullah SAW ketika ditanyakan na'fu 'anil khadim, berapa kali kita memaafkan pembantu? Al-khadim itu istilah untuk pembantu yang dibayar dan istilah untuk budak yang dimiliki. Rasulullah SAW ditanya berapa kali kita maafkan pembantu? Beliau diam tidak menjawab. Ditanya lagi, karena na'fu 'anil khadim, berapa kali kita maafkan pembantu? Beliau diam. Sampai ketiga kali beliau ditanya karena na'fu 'anil khadim. Apa kata Rasulullah SAW? U'fu 'anil khadim fi kulli yawmin 70 marrah. Maafkan pembantu tiap hari itu 70 kali. Subhanallah. Kalau itu pembantu, bagaimana dengan pasangan hidup kita? Bagaimana dengan istri kita? Jadi hidupkan masa-masa indah. Rasulullah SAW itu makan satu piring berdua. Kita tuh makan satu piring berdua kalau kemanten baru. Setelah itu nggak pernah lagi. Kenapa? Jijik. Mau bekas istrinya mau. Kadang-kadang ketika istrinya kebetulan habis makan, mungkin suami baru datang, dia mau makan, ambil piring baru. Dia nggak mau dari piring istri.
Padahal Rasul SAW bukan dari piring baru, bekas gigitan istrinya beliau gigit SAW. Aisyah bercerita, kuntu ata'arraqul arab wa ana hamil. Aku pernah makan daging yang ada tulangnya itu, aku gigit. Aku dalam kondisi haid. Thumma unawiluhun Nabi SAW. Lalu daging itu aku berikan kepada Rasul SAW. Apa yang dilakukan Rasul SAW? Fawadha'a fahu ala mawdi'i fiyya. Beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku menggigit. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau cari bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Wa kuntu ashrab wa ana hamil. Aku pernah minum dalam kondisi aku haid. Aku datang bulan. Ada nggak bisa dipakai Aisyah? Thumma unawiluhun Nabi SAW. Kemudian gelas itu aku berikan kepada Rasul SAW. Bayangkan nih, yang minum lebih dahulu itu istri. Yang makan lebih dahulu itu Aisyah. Mungkin kalau kita ngomong, oh itu kurang ajar, suamimu dulu yang minum, baru kamu minum. Kehidupan rumah tangga ini nggak seperti itu ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, kemudian gelas yang aku minum itu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Beliau cari bekas mulutku, kemudian beliau meletakkan mulutnya di dalam tempat mulutku minum tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sekarang muda. Cuma itu, kadang-kadang hidup di era seperti sekarang ini dengan semua fasilitas, makan di meja makan yang besar, istrinya di pojok, suaminya di sini. Kemudian dia pakai yang dipakai di sini. Anak-anaknya pada jauh-jauhan. Subhanallah. Kita harus rubah. Paling tidak antum punya gelas cukup satu yang dipakai. Artinya gelas lainnya kalau dia mari, kalau ada tamu. Nah, buat antum piring satu. Hidupkan kembali masa-masa indah itu jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi bareng sama istrinya. Mandi bareng. Beliau mungkin orang tua macam Ustaz, itu anak-anak muda. Kita udah sepuh, subhanallah. Rasulullah SAW itu sampai sepuh beliau lakukan. Karena beliau menikah sama Aisyah udah sepuh. Umur berapa beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala? Di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun beliau. Tapi beliau masih harmonis bersama istri. Beliau mandi bareng, rebutan gayung sama Aisyah, rebutan air di kamar mandi. Kalau kita kadang-kadang nggak ngantri. Siapa dulu yang mandi? Air bisu. Subhanallah. Maka kita perlu di era sekarang ini bukan era milenium ya. Era apa kalau abad 15 ini? Abad 15 ketika itu Eropa masih dalam kegelapan. Tapi kita alhamdulillah, kita di abad 15 Islam ini dalam abad yang penuh dengan kecerahan. Kita perlu kembali kepada Rasul SAW. Baca anak-anak yang menikah, baca bagaimana Rasulullah SAW. Hadis-hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, ya, kitab-kitab tentang rumah tangga, baca bagaimana Rasulullah SAW. Beliau itu mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri, bukan kepada anak buahnya, bukan kepada tetangganya. Maka dari itu sampai sekarang anaknya ide masih belum diterima sebenarnya. Anak ingin SKCK untuk surat keterangan catatan kepolisian gitu. Nah, dulu bukan SKCK, SK keterangan kelakuan baik dulu, SKKB. Iya, itu seharusnya mengeluarkan tuh istri. Nah, jangan, karena istri tahu sama aku. Kalau ada tanda tangan dari istri baru bisa. Kalau polisi tahu apa polisi? Tahu sama kita? Nggak tahu apa-apa. Cuma yang dia tahu tidak ada catatan kriminal. Udah, dia baik apa tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau istri ngomong baik, insya Allah orang baik. Kalau istri ngomong baik, itu insya Allah baik. Karena istri ini 24 jam kali 10 tahun. Kali 20 tahun, dia tahu luar dalamnya. Kita ini bisa pakai topeng ketika keluar. Tapi masuk rumah kita mesti lepas. Kita akan menunjukkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadi para suami, berbuatlah untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti Rasulullah SAW. Jangan sok
menjadi suami yang seakan-akan gak punya salah, seakan-akan yang selalu berbuat baik. Antum bagi hadiah sama istri antum, tahap, antum pulang dari sini, masya Allah, antum pulang dari sini berikan sesuatu buat istri antum. Nabi SAW ketika membaca hadis ini benar-benar terharu. Beliau itu ketika menikah sama Sofia itu tidak tinggi. Ketika mau naik onta itu tinggi. Antum kalau melihat orang naik onta itu mesti ada dudukannya, anak tangga Sulaiman. Itu nggak ada. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu berlutut supaya Sofia naik di lutut Rasulullah SAW untuk naik ke onta itu. Itu Rasulullah SAW. Kita kadang-kala bukain pintu mobil istri nggak mau. Oh udah pada gede buka semua. Ini mau daripada gede. Bisa. Maka perlu kita hidupkan semua itu, makan bareng sama istri, ngobrol bareng sama istri. Enak sekarang. Kalau istri kita nggak dapat itu, dia akan cari tempat lain. Karena dia punya perasaan. Tidak sedikit istri yang curhat sama anak, subhanallah. Dia mengatakan, Ustaz, sampaikan kepada suami kita. Kita nggak hanya butuh duit, kita bisa cari duit. Sampai istri sama kayak gitu. Tapi kita butuh perhatian, Ustaz. Kita kadang-kadang yang penting kasih duit selesai sudah. Wanita itu punya perasaan yang harus kita penuhi. Kalau kering dia akan cari air. Kalau suami bakhil memuji istrinya, istri kita tuh kalau dalam dandanan yang masya Allah di rumah kita nggak muji, dia keluar satu kampung muji dia. Nah, kemudian untuk ibu-ibu yang di sebelah, untuk ibu-ibu yang di sebelahnya, suami ibu-ibu ini pemimpin. Masya Allah. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau, masya Allah. Beliau alaihi salatu wassalam ketika ditanya man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapa wanita yang paling baik? Beliau mengatakan allati idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita yang paling baik itu kalau dipandang menyenangkan hati. Itu wanita yang baik. Yang pertama sifat. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, apakah wanita ini wanita yang cantik? Karena kan kecantikan, ya ada wanita yang memang gak cantik. Mereka mengatakan tidak, bukan karena cantiknya, tapi karena dia pandai mempercantik diri. Artinya setiap suami datang, wanita ini selalu dalam kondisi yang suaminya senang. Dia pandai bersolek, dia pakai baju yang indah. Jadi ibu-ibu ketika suaminya datang buka pintu paling tidak harus ada di depan pintu. Udah tahu nih jam berapa suaminya pulang. Soalnya ada syariat-syariat yang nggak bisa dilakukan kalau ibunya ada di rumah. Kata Rasulullah SAW, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbir. Wanita itu dari depan dari belakang kadang-kadang rupa syaitan, artinya menggoda. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menggoda di dirinya, apa kata Rasulullah? Falyarji ila ahlihi, dia pulang. Dia jumpai istrinya. Sampai rumah istrinya nggak ada. Yang bukain pintu pembantu. Allah. Mana ibu? Kata pembantunya, wallahu. Nabi SAW mensyariatkan pernikahan ini. Allah mensyariatkan pernikahan agar kita bisa menahan nafsu kita. Dan salah satu syariat itu, kalau melihat sesuatu di jalan yang membakar nafsu kita suruh pulang. Karena yang ada di wanita itu sama dengan yang ada di istri kita. Cuma kadang-kadang wanita itu, istri-istri itu tidak meresapkan diri. Kadang-kadang suaminya pulang masih rambutnya kemana, ada perempuan dengan pakaiannya, Allah, yang bau minyak angin, minyak kayu putih, macam-macam. Suaminya lihat, Allah nggak jadi mau pulang. Pulang lagi. Maka tolong jaga, jangan sampai suami melihat istri dalam kondisi suami yang nggak suka. Di Solo ini terkenal sama dasternya. Itu perempuan-perempuan, masya Allah, pakai daster apalagi yang bolong-bolong.
yang udah pernah kena setrika, kenapa senang banget kita kenapa kisis. Tapi suaminya melihat nggak dengar kalau kayak gitu. Maka tolong, jadilah wanita terbaik. Kalau dilihat yang terhati, pakai parfum. Parfum itu perempuan kalau keluar rumah memang nggak boleh pakai parfum yang semerbak dicium orang, nggak boleh. Tapi dalam rumah dia pakai, dia bersolek, dia pakai bibir merah, bibir hijau. Apa aja kan sekarang masya Allah lipstick itu warna-warni. Apa dia pakai di rumah buat siapa? Buat suami. Jadi suaminya masuk rumah dia dapat istri. Bukain pintu, tanya kalau suaminya datang itu tanya. Apa yang ditanyakan? Ibu dengar dulu. Kalau suami datang tanya, Mas mau yang panas apa yang dingin? Itu suami kalau dapat pelayanan seperti ini kepingin pulang terus dari kantor. Nah, dia kapan aku pulangnya? Kepingin hanya ditanya sama istrinya mau yang panas apa yang